Halo, selamat pagi buat semua rekan-rekan yang ingin menulis jurnal di JTS, Journal of Theological Student. Ini jurnal yang khusus untuk mempublikasi naskah-naskah terbaik mahasiswa. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan tentu adalah melakukan registrasi. Nanti setelah kita melakukan registrasi, baru kita melakukan upload, ya, submit jurnal. Kita mengupload jurnal yang akan kita publikasikan dan nanti ada proses review. Kita akan memperbaiki koreksi dari reviewer dan seterusnya sampai naskah kita itu akan dipublikasikan. Nah, kalau sudah dipublikasikan nanti akan eh, muncul ya di tampilan website JTS, Journal of Theological Student. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana isi dari jurnal. Pertama kali, teman-teman perlu mendownload template jurnalnya di sini. Silahkan klik, lalu nanti download saja. Ya, jadi tidak perlu minta akses, nanti tinggal diklik, lalu klik download. Ya, silahkan di-download dalam bentuk Word-nya. Ini saya sudah mendownload. Dan saya ingin jelaskan kepada kita semua apa isi dari setiap bagian di isi jurnal ya. Pertama kita pastikan di sini nanti tahun 2000 saat ditulis ya, atau juga diabaikan boleh juga karena ada tim editor yang akan mengoreksi. Selanjutnya di judul artikel yang perlu kita perhatikan, kita mesti tulis dalam huruf besar semua judulnya. Size-nya 12 ya. Judul ini Bapak Ibu teman-teman tinggal mengganti saja ya, langsung tuliskan begitu ya, tapi huruf besar semua. Lalu size-nya 12, jelaskan dengan ringkas, tidak lebih dari 12 kata. Itu yang perlu diingat. Ditulis judulnya itu dibuat menarik, relevan. Jadi membuat orang yang membaca itu punya minat, tertarik untuk membaca lebih lanjut. Dan pastikan judul itu relevan dengan kondisi hari ini, ya, masih relevan. Tidak menggunakan singkatan, mengandung kata kunci. Nah, di bagian jurnal itu setelah abstrak kan ada kata kunci. Jadi salah satu kata kunci itu harus nampak pada judul. Lalu judul juga mesti menggambarkan metode dan hasil penelitian. Selanjutnya kita isi nama ya. Jadi tidak perlu diubah fontnya ya, tidak perlu diubah size-nya, diikuti saja yang sudah ada ini. Silahkan langsung ditulis nama penulisnya siapa. Kalau dia ada penulis kedua dan ketiga silahkan ditambahkan ya. Begitu, abstraknya ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia lebih dulu, kemudian bahasa Inggris. Dan size-nya 10 ya, size fontnya 10, satu spasi. Maksimal 150 kata, minimal dalam 100 kata. Setiap abstraknya, abstrak bahasa Indonesia 100 sampai 150 kata, abstrak bahasa Inggrisnya 100 sampai 150 kata. Sedangkan kata kuncinya nanti 4 frasa atau 4 kata. Nah, yang perlu dibahas dalam abstraksi adalah jelaskan latar belakang singkat atau kenapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Nah, itu dijelaskan di sini dalam satu kalimat saja. Lalu jelaskan tujuan penelitiannya dengan jelas apa yang ingin dicapai melalui penelitian. Jelaskan. Lalu kita jelaskan metode yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Terakhir, jelaskan secara singkat hasil dari penelitian atau temuan yang paling signifikan dari penelitian. Bisa dalam satu kalimat. Jadi kira-kira secara ringkas kita memberikan pembahasan 4 hal tadi dalam abstrak. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini yang perlu kita ingat, setiap kita melakukan kutipan, kita menggunakan style Turabian 8 dan wajib menggunakan Mendeley.
dalam penulisan jurnal ini wajib menggunakan Mendeley dengan style Turabian 8. Ya, modelnya seperti ini, tulis pendahuluan, ya, diawali pendahuluan, paragraf menjorok ke dalam 1,5 cm, lalu isinya, ya, rata kiri, rata kanan. Berbeda dengan abstrak tadi ya, abstrak itu center dia, posisinya center, kalau ini rata kiri, rata kanan. Apa yang perlu kita jelaskan dalam pendahuluan? Jelaskan mengapa masalah itu penting untuk diteliti. Jadi berikan gambaran umum dan konteks penelitian Anda. Lalu uraikan kelemahan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang topiknya sama dengan jurnal Anda. Ya, lalu tunjukkan keunikan atau perbedaan penelitian yang Anda miliki, apa yang belum terjawab atau perlu diteliti lebih lanjut. Jadi kita menunjukkan penelitian yang telah ada, yang sesuai dengan topik kita sampaikan hasil penelitian yang sudah ada, lalu kita tunjukkan apa perbedaan penelitian kita ini dengan penelitian yang sudah dipublikasikan itu. Jadi teman-teman memang perlu memastikan di portal Garuda adakah yang sudah pernah mempublikasikan tulisan yang mirip dengan tulisan teman-teman ya, atau di Cendekia juga boleh, Google Scholar maksudnya ya. Itu saja yang perlu. Lalu di pendahuluan juga kita menjelaskan tentang, nyatakan secara singkat pertanyaan penelitian yang ingin Anda jawab atau tujuan yang ingin Anda capai melalui penelitian ini. Ini harus jelas. Jadi fokusnya mesti nampak dengan jelas di dalam paragraf pendahuluan. Jelaskan mengapa penelitian ini penting dilakukan dengan menjelaskan kontribusi penelitian terhadap bidang ilmu teologi dan pelayanan gereja. Selanjutnya adalah pembahasan metodologi. Apa yang perlu kita jelaskan di metodologi? Jelaskan hubungan tujuan penelitian dengan metode dan jenis penelitian yang dipilih. Nah, itu mesti nyambung ya. Ya, lalu sebutkan siapa atau apa yang diteliti. Uraikan langkah-langkah pengumpulan data, metode analisis data hingga diperoleh hasil. Tahapan-tahapannya dijelaskan secara ringkas ya, tidak perlu terlalu panjang lebar. Diupayakan semua ini bisa maksimal 2 paragraf saja. Terakhir ya, sajikan secara ringkas kuesionernya. Itu untuk metodologi. Dan yang terakhir ya, bagian selanjutnya adalah pembahasan. Apa yang perlu kita uraikan di pembahasan? Jadi apa yang Anda temukan melalui proses penelitian? Ya, apa yang Anda temukan, lalu berikan arti pada temuan itu atau interpretasi. Ya, berikan penjelasan terhadap temuan yang sudah kita dapatkan melalui hasil penelitian. Format penulisannya kurang lebih begini ya, masih sama, paragraf rata kanan kiri, menjorok ke dalam 1,5 cm. Lalu kalau nanti ada subjudul, maka gunakan subjudul seperti ini, 1 titik, lalu subjudulnya ya. Jadi huruf pertama pada huruf pertamanya huruf besar pada tiap kata pada subjudul. Kalau ada subjudul dari nomor 1 maka A. Ya, jadi setelah angka huruf. Kalau huruf ini nanti ada subjudul lagi maka angka kurung. Ya, kira-kira begitu seterusnya. Ya, tetap menjorok ke dalam 1,5. Ini menjorok ke dalam dari batas kiri 1,5. Ini juga menjorok ke dalam 1,5. Jadi ini semuanya sama ya. Jaraknya menjorok ke dalamnya 1,5. Tapi yang kurung-kurung ini batas isinya ya, juga baris kedua dan baris selanjutnya juga menjorok ke dalam 0,5 ya, selurus dengan angka atau huruf nanti dari nomor subjudul. Kira-kira itulah untuk bagian pembahasan yang kita perlu sajikan hasil penelitian secara jelas dan ringkas, serta jelaskan makna dari hasil yang diperoleh. Pastikan hasil sesuai dengan tujuan penelitian. Bahas implikasi teoritis atau praktis dari hasil penelitian ini.
Apa arti penting temuan ini bagi bidang ilmu Anda atau bagi aplikasi praktisnya? Dan terakhir adalah kesimpulan. Nah, paragraf kesimpulan juga tidak perlu terlalu panjang. Apa isinya? Kesimpulan secara langsung menjawab tujuan penelitian atau pertanyaan penelitian yang diajukan. Jadi nyambung. Tujuan penelitian disebutkan di metode penelitian atau di pendahuluan. Hasil penelitian itu mesti diberikan jawabannya di kesimpulan. Hasilnya itu apa? Ya, sebagai jawaban dari pertanyaan atau tujuan penelitian. Lalu sebutkan secara ringkas implikasi utama dari temuan ini. Apa arti pentingnya? Dan terakhir daftar pustaka. Nah, nanti daftar pustaka ya ini daftar pustakanya nanti kira-kira kalau jadi daftar pustaka jadi begini ya. Jadi baris atasnya nempel ke batas kiri, lalu baris kedua dan seterusnya itu masuk menjorok ke dalam 1,5 cm. Begitu saja. Terima kasih. Selamat menulis, selamat melakukan submit jurnal di JTS. Terima kasih.